Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puji syukur alhamdulillah, mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga jumlah. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan untuk melakukan puasa Ramadan di bulan suci yang sangat mulia ini. Tetapi apakah kita tahu selama ini bagaimana yang seharusnya berpuasa? Semenjak kecil sampai kita besar, bahwa kita telah mengetahui bahwa puasa menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi banyak di antara kita yang tidak tahu apa makna puasa sebenarnya. Puasa pada hakikatnya ada dua yang harus kita lakukan. Pertama, puasa untuk tidak membatalkan puasa dari makan dan minum untuk melepas haus dan dahaga serta lapar kita. Serta jangan sampai puasa kita batal dari yang membatalkan pahala puasa. Itu yang puasa yang harus kita lakukan. Tapi banyak kita yang hanya mementingkan untuk tidak membatalkan puasanya dari makan dan minum saja. Maka yang dia dapatkan ialah bahwa hanya sekedar haus dan lapar saja, tetapi tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sering kita lakukan sehingga kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja? Kita tidak memaknai puasa yang kita lakukan. Kita tidak memikirkan bahwa puasa itu bukan sekedar menahan haus dan lapar saja, tetapi menahan diri kita, muka kita, mulut kita, hidung kita, mata kita, dan seluruh tindakan yang kita lakukan itu dipuasakan. Untuk tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang bersifat membatalkan pahala puasa. Bahkan yang paling luar biasa, di bulan suci Ramadan dia berpuasa, kebutuhan hawa nafsunya malah meningkat. Ini dibuktikan bahwa banyak dari kaum muslimin yang hanya mementingkan kebutuhan perutnya semata. Pasar membeludak, tempat berjualan makanan semakin banyak. Ini membuktikan bahwa kebutuhan perut makan makin luar biasa di bulan suci Ramadan. Padahal yang diajarkan atau yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ialah berpuasa atau berbuka dengan sesederhana saja. Kita boleh habis-habisan di bulan suci Ramadan. Boleh. Tapi untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sedekah, infak, dan lain sebagainya. Tapi tidak untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu kita. Bukankah Rasulullah mengatakan jihad yang paling besar itu memerangi hawa nafsu? Bukankah puasa itu pada hakikatnya untuk melawan hawa nafsunya? Tetapi apa yang kita lakukan sekarang ialah banyak yang tidak lagi pada inti puasa yang semestinya. Selanjutnya, banyak kita yang tidak melihat bahwa puasa itu bisa batal, bisa tidak berguna, berarti gara-gara hal yang kita lakukan yang kita tidak pikirkan selama ini. Misal, membuka aurat. Banyak kita yang pergi keluar keluyuran kesekian kemari, tidak memakai hijab atau menutup aurat, baju ala kadarnya saja, padahal katanya dia berpuasa. Orang yang membuka aurat dalam agama kita berdosa atau haram yang dia lakukan. Bila kelakuan atau tingkah
yang dilakukan haram ketika kita beribadah atau berpuasa, apakah masih puasa namanya? Bila sebuah ibadah diiringi dengan perbuatan dosa atau haram, maka itu tidak lagi ibadah namanya, bahkan menjadi dosa, menjadi hal yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Disyariatkan oleh Allah kepada kita. Maka apa yang kita lakukan? Memaknai puasa kita. Apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga nanti di 1 Syawal nanti kita tidak merugi atau mendapatkan penyesalan dari tindakan yang kita lakukan selama Ramadan, dan belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan berjumpa lagi dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.